Ini ya. Halaman 24. Wa fil lailati arba'atu wa isrina ya. Kana lahu arba'u wa isruna da'watun mustajabatun. Itu ya. Malam subuh yang ke-24 ini puasa kita menjalankan nih. Ini semuanya doa itu ada 24 doa pada hari ini. Yang mana kita itu kalau akan mendapatkan ijabah, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita itu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita membaca selawatnya ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca sebagai tawasulan untuk memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dengan pertemuan ini takliman kita bisa asbabnya menjadi kita itu masuk surga, Allahumma amin. Dan menjadi suatu kesempurnaan dalam majelis taklim kita. Kita masih menerangkan tentang fi bayani tarikus salat ya. Bahayanya orang yang meninggalkan salat berjamaah. Yang tadi itu ya. Jadi pada subuh ini, pada malam ini, pada tarawih ini ya, malam tadi itu malam. Jadi Allah Ta'ala itu memperkenankan doa kita, 24 doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki 24 doa yang mana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini jadi doa apa saja lah kita itu. Yang suami punya istri satu minta doa. Ya, kurang lancar usahanya minta ya. Ya. Enggak apa-apa di situ. Apapun ya, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah ya. Hukiana rajun kana yamshi fil badiyati farafaqahu syaitan yaman walam yusalli rajulu fajar wa duhra wal asra ya wal asri wal maghribi wal isya'i ya wal fajri rajulul fajra wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i falamma sara waqtul manam ara'a rajulu ayyanama ya faharraba syaitan minhu faqala rajulun lam yataharraba minni faqala syaitan inni asaitu Allah ta'ala fi muddati umri maratan wahidatan fakunta mal'unan wa anta asaita fi yaumi khamsa maratin wa khafa minallahi ta'ala ayyaghdiba alaika wa yuhiruka wa yukhahiruni maka bisababi asayanaka ya. Jadi ada cerita ini ya, ada cerita Sya'dan. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan di suatu hutan dengan ditemani setan. Ada orang laki-laki jalan-jalan di hutan ditemani setan. Masya Allah. Ya. Setan tersebut dia tidak mengerjakan sholat duhur, sholat subuh,
sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kelima sholat itu tidak dikerjakan. Ya, ketika tiba waktu tidur, laki-laki itu bermaksud untuk tidur, dan setan itu tersebut lari daripada laki-laki itu. Laki-laki itu begitu tidur, lepas isya itu tidur, karena tidak menjalankan sholat 5 waktu itu subuh, duhur, ada asar, maghrib, isya. Bar isya, lepas isya tersebut tidur. Orang tidur tersebut, setan itu bukan menemani tidur, tapi lari dari lelaki itu. Ya, laki dari lelaki tersebut itu. Setelah lari dari laki-laki tersebut, lalu gimana? Laki-laki itu bertanya. Laki-laki itu bertanya. Setelah bertanya, setan menjawab, kenapa kamu itu lari dari aku? Ya, padahal kamu dari pagi itu nemani saya terus, sampai petang, pakai sampai malam. Dari pagi sampai malam kamu nemani saya terus. Begitu saya itu mau tidur, kamu lari dari aku. Kenapa? Kata laki-laki itu. Setan menjawab. Setan menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Ya enggak? Setan itu bilang begini, setan laknatullah. Aku telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala sekali saja dalam sepanjang hidupku. Aku ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sekali saja dalam sepanjang hidupku. Pada waktu Nabi Adam tersebut, saya disuruh menghormati Nabi Adam, suruh sujud kepada Nabi Adam, saya tidak mau. Itu mah. Terus aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Cuma itu. Rasa sombong itu. Ya. Setan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala cuma sekali itu. Karena rasa sombongnya tersebut membuat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada hari ini kamu ini telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari. 5 kali. Saya sekali mah. Kamu 5 kali sehari. Saya cuma sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara saya tidak menghormati Nabi Adam, disuruh sujud tidak mau karena punya rasa sombong saya itu. Kamu 5 kali sehari. Ya. Masya Allah. 5 kali sehari. Maka aku akan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia murka kepadamu dan menyiksamu serta menyiksaku juga bersamamu. Setan tidak mau. Disebabkan kedurhakaanmu itu sampai 5 kali durhaka. Setan saja itu lari dari orang yang meninggalkan sholat sampai 5 waktu, 5 kali sehari. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang biasa meninggalkan sholat itu memang sudah kesetanannya itu. Setan udah biasa, udah lari. Setan takut kepada orang yang meninggalkan sholat sampai 5 kali sehari. Sholat jamaah, bayangkan. Disebabkan dia itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan sholat 5 waktu sehari tersebut. Setan takut. Takutnya apa? Takutnya setan tersebut itu makin ditambahkannya siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara menemani orang yang tidak melaksanakan sholat sehari 5 waktu tersebut secara berjamaah. Masya Allah bahayanya. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah, apalagi sampai 5 kali itu dosanya besar sekali itu. Rasa angkuhnya, rasa sombongnya itu luar biasa. Sombongnya luar biasa. Manakala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja, berusaha, sukses, makmur dan lain sebagainya, dimurahkan rezeki oleh Allah taala, dia itu tidak berdoa, itu saja sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai 5 kali tidak bersujud kepada Allah taala. Setan sekali mah disuruh sujud kepada Nabi Adam, keluarkan dari surga. Maka tidak heran
Kalau di dalam neraka jahim, neraka jahanam tersebut, Allah Ta'ala ciptakan itu jurang yang bernama Lubabab namanya. Jurang yang sangat panas, 1000 kali lipat panasnya neraka jahanam itu namanya Lubabab. Jurangnya. Itu dikhususkan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Dikhususkan untuk orang-orang meninggalkan jamaah. Memang terkhusus tuh. Ya. Khusus sekali. Disitulah. Masya Allah, sangat beratnya orang yang meninggalkan sholat jamaah itu. Siksanya luar biasa. Setan saja lari dari orang itu. Masya Allah. Karena kedurhakaannya itu. Jadi dosa yang paling terbesar itu yaitu orang yang meninggalkan sholat jamaah itu. Dekat rumah dengar suara azan, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan kerjaannya, dunia yang dicari. Barangkali enggak dunia yang dicari-cari makin jauh dengan kita. Ya, umurnya sudah tua. Ya, kadang-kala ya dengan suara azan tidak digubriskan. Ya, masih nyangkul, masih bercocok tanam, bangkel. Setiap hari dipanggil oleh Allah Ta'ala. Setiap hari dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya, bayangkan 5 kali sehari kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya, saking kerasnya hati kita itu kita tidak mendatangi sholat jamaah. Nyaman disepelekan saja sholat jamaah. Jangan menyepelekan sholat jamaah. Ya, dosanya itu lebih besar daripada setan, bayangkan. Nah, kalau orang yang meninggalkan sholat jamaah itu berarti sudah lebih daripada setan. Setan tidak mau goda lagi karena sudah durhaka 5 kali sehari. Setan sekali seumur hidupnya durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suruh sujud sama Nabi Adam tidak mau karena punya rasa sombong. Jadi orang yang meninggalkan sholat jamaah itu ya luar biasa sombongnya benar. Ya, kata tafsirul Fatihah hadas tafsirul Fatihah dalam surah tafsir Fatihah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau telah menyebutkan tentang sholat beliau. Suatu hari beliau tersebut telah menyebutkan an-naum dzakarau salata yauman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala man hafidha alaihi kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakun nuruhu lahu nuruhu wala burhanun wala tijawana najatun wa kana yaumal qiyamati ma'ahu qaruna wa fir'auna wa hamana wa abi wa ubay bin Khalaf ibnu Khalaf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang hafadho yang menjaga siapa orang alaiha atas salat tersebut, kanat mangkala ada apa salat lahu untuk orang tersebut apa nuron menjadi nur, menjadi cahaya, wa burhanan dan menjadi petunjuk, wa najatan dan menjadi penyelamat. Kapan pada yaumal kiamati pada hari kiamat, wa malam yuhafid dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya 5 waktu sehari semalam alaiha atas salat tersebut secara berjamaah, lam yakun lahu nurun maka salat tersebut tidak akan bisa menjadi cahaya baginya, wala buharun dan tidak akan menjadi suatu petunjuk baginya, wala najatun dan tidak akan bisa menjadi penyelamat baginya, wa kana yaumal kiamah dan orang itu akan pada hari kiamat digiring dimasukkan ke dalam neraka ma'a Qarun berserta Qarun wa Fir'aun dan Fir'aun wa Haman dan Patih Haman wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Jadi siapa yang menjaga salatnya secara berjamaah maka salat tersebut akan menjadi nur baginya pada hari kiamat. Jadi cahaya baginya. Ya, min asari sujudnya itu nampak benar. Cahaya-cahaya yang melekat badannya, ya, dan menjadi petunjuk baginya. Kalau orang yang tidak sholat itu hidupnya itu ya mana tujuannya tidak tahu. Tapi paling tidak kalau kita itu sholat, insya Allah kehidupannya itu berkah, makmur, dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupinya dalam kehidupannya. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa hasbuhu. Akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya tersebut. Jadi kita itu harus melaksanakan sholat secara berjamaah. Rugi sekali. Jaga salat jamaahnya. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan keberkahan, turunkan keberkahan dari langit, tumbuhkan keberkahan dari bumi tersebut, ya. Dari berupa tanaman, ya, buah-buahan dan lain sebagainya. Dari langit mungkin hujan akan menimbulkan keberkahan bagi kita, ya. Nuran wa burhan wa najatan min yaumil qiyamah, dan menjadi penyelamat pada waktu kita itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, akan dihisab. Salat inilah yang menjadi selamat tersebut, ya. Salat tersebut itu awalu ma yuhasabu yaumil qiyamati salat, kata Rasulullah. Yang pertama-tama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala masalah salat, masalah ubudiyah. Masalah salat kita itu. Bagaimana kamu itu sujudnya? Maka salatnya diperbaiki. Jamaahnya kita perbaiki. Mumpung masih fasilitasnya sudah cukup, masjidnya sudah baik, maka kerjakanlah, baiki sholatnya itu. Kalau kamu fakir, segala sesuatunya keluh kesah dalam dunia, usahamu seret, kehidupanmu itu serba kekurangan, maka sholatnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupi. Fawa hasbuhu. Quran yang berbicara, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbicara, ya, yang memberitahukannya itu, ya, dikukuhkan menjadi cahaya, menjadi petunjuk, menjadi penyelamat bagi kita tersebut. Tapi melainkan selain daripada itu, siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka sholat itu tidak akan bisa menjadi cahaya baginya, gelap. Ya, mukanya itu hitam. Ya, kalau kita sholat, orang yang melaksanakan sholat, orang yang sering kena air wudu dengan orang yang tidak sering kena air wudu, artinya orang yang sering sholat dan orang yang tidak sering sholat, mukanya itu lain, beda, auranya itu beda, aura positifnya itu beda, benar-benar beda, pandangan orang itu beda. Kalau orang yang rajin sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan bagi setiap orang itu yang memandang dia itu akan cinta kasih, akan sayang. Tapi sebaliknya orang yang meninggalkan sholat, Allah Ta'ala akan tumbuhkan hati-hati mereka itu benci kepadanya. Makanya ada kebencian. Dekat masjid, sering berjamaah, sering ke masjid, tapi tidak melaksanakan sholat jamaah, itu orang-orang timbulnya benci kepadanya. Misalnya makan berbuka bersama, minum bersama, ngaji, tapi tidak mau sholat jamaah, itu orang itu udah jamaah itu udah timbul kebencian, ada kebencian itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah itu. Misalnya sudah mengatakan di situ, ada timbul kebencian. Allah Ta'ala cabut itu mahabbahnya itu, cinta kasihnya, aura ininya tersebut. Ya, jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat tersebut akan digiring, dimasukkan ke dalam neraka beserta Fir'aun, Patih Haman, dan Ubayy bin Khalaf. Semuanya masuk neraka. Ya, masuk neraka semuanya itu. Bagi mereka tersebut. Ya. Dari Sarah Al-Muniyah oleh Al-Halabi, ini tafsir Halabi min Syaril Munibil lil Halabi, wa ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala man tahawana bi salati ma'al jamati akibahullah taala bi isnata asyarata baliyatan. Ya, Masya Allah, ini perlu kita garis bawahi ini. Ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anau sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man siapa orang tahawana yang menggampangkan, ya, man siapa orang tahawana menggampangkan
menyepelekan, menggampangkan. Gampang mbah waktunya. Kerjaan masih subama. Orang yang di kantoran masih masuk kerjaan masih subama. Ini belum laporan itu belum dikerjakan nanti jam 4 ya. Nah, orang yang kuli batu ini ya masih apa istilahnya belum selesai itu. Nanti kalau ditinggalkan itu nanti cor-corannya itu bisa retak itu. Alasannya berbagai macam alasan. Berbagai macam alasan kita itu. Tahawannya itu menggampangkan waktu sholat. Menggampangkan waktu sholat, masya Allah. Tidak tahu-tahunya sudah jatuh nanti jam 4 Padahal kalau dia jamaah itu lebih utama dibandingkan kerjaannya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh seandainya orang jamaah itu langsung diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berupa emas, berlian dan lain sebagainya, setukuk sajalah. Yang paling kecil setukuk lah, sunahnya saja kan khairud dunya wa ma fiha. Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Setukuk saja, berlian saja. Yang ribuan karatnya setukuk saja. Pasti orang semuanya akan berbondong-bondong melaksanakan sholat jamaah dibandingkan kerjaan yang tadi itu. Dibandingkan tuh ngetik, dibandingkan tuh main komputer, dibandingkan main gadget, dibandingkan apa semuanya dan lain sebagainya. Pasti orang berbondong-bondong, masjid itu pasti ramai. Karena itu sifatnya rahasia. Pahala itu sifatnya rahasia, gaib. Maka kita harus percaya benar-benar yakin. Tuh. Kalau tanpa adanya dorongan hidayah, maka kita itu tidak akan yakin apa iya sih. Karena keimanan kita tadi. Apa iya sih. Benar kalau kita yakin benar-benar insya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan mencukupi kehidupan kita. Jadi siapa yang menggampangkan masalah waktu sholat bisolati ma'al jamaati, sholat jamaah, akibahullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa biisnatai asyarata baliyatan, ada 12 bencana baginya. Akan dicoba Allah Ta'ala, akan dibalas, akan diberi bencana 12 bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sholat jamaah akan diberi bencana 12 bencana. Yang pertama, salasun fid dunya wa salasul indal maut. Ada 3 bencana yang akan dihadapinya itu pada waktu kehidupannya di dunia. Ya, wa salasun indal maut, dan 3 ada ketika tatkala mau mati. Wa salasun fil qabri, dan 3 lagi pada waktu di dalam kubur. Wa salasun yaumil qiyamah, dan 3 lagi pada hari kiamat tersebut. Amma salasu allati fid dunya, adapun 3 bencana yang akan dialami di dalam kehidupan dunianya tersebut, yang pernah fal ula yarfa'ul barakata min kasbi wa rizqihi. Allah Ta'ala akan mengangkat, menghilangkan keberkahan dari usahanya, dari rezekinya. Akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala berkahnya. Hasilnya banyak, tidak berkah. Anaknya 1, hasilnya banyak. Anaknya cuma 2, hasilnya sebulan itu sampai 10, bahkan 15 juta sebulan. Tapi tidak bisa mencukupinya, kurang cukup, tidak berkah. Tidak berkah. Apa? Tidak berkahnya apa? Untuk mengeluarkan zakat saja tidak mau. Rasa berat. Itu tanda-tandanya orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat penghasilannya itu setahun sampai 100 juta lebih, berat untuk mengeluarkan zakatnya, itu tandanya hasilnya itu tidak berkah. Hasilnya itu tidak berkah, tidak berkah. Kalau tandanya orang yang duitnya berkah, harta bendanya berkah, itu akan mudah dia itu mengeluarkannya, akan mudah mengeluarkan. Karena berkah apa itu? Berkah itu pengertiannya itu ziyadatul khair. Keberkahan seseorang itu, harta benda seseorang itu, apabila itu dia itu bertambah kebaikannya, dipertambah kebaikannya. Ya enggak? Masya Allah, setiap tahun gajinya 10 juta lebih, tapi untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% itu tidak pernah ada. Ya, maka kehidupannya tidak berkah.
Biar walaupun itu orangnya itu di pesantren hafal Quran dan lain sebagainya, tapi kalau kewajibannya itu tidak dilaksanakan, tetap Allah Ta'ala cabut keberkahan dari usahanya. Bukan masalah dia itu hafal Quran, bukan masalah dia itu alim, bukan masalah itu dan lain sebagainya. Kewajiban tetap kewajiban syariat, syar'i yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tidak masalah itu apa dan lain sebagainya, tetap kewajiban. Ya, kalau mau berkah keluarkan itu. Karena itu ciri-cirinya orang yang hidupnya tidak berkah itu begitu. Hasilnya sebulan itu luar biasa, bahkan sampai miliaran. Tapi untuk berjalan ke Masjidil Haram tidak mampu. Traveling kemana-mana, ke luar negeri kemana-mana. Ya dah, kemana-mana semuanya. Misalnya ke Tibet, ke Thailand, ke Jepang, ke Australia, ke Jerman dan lain sebagainya. Semuanya dikelilingi semuanya, bahkan seluruh dunia. Tapi kalau traveling ke Mekah tidak mampu. Ya, mendaki gunung kemana-mana mampu, tapi untuk berjalan ke masjid tidak mampu. Padahal masjid dekat, tidak ada gundukan, tidak ada jurang terjang tersebut, tapi tidak mampu karena kurang keberkahannya itulah, sehingga malas sekali untuk menjalankan hal-hal yang baik. Padahal sepele mah, ya. Itulah ciri khasnya, ciri-cirinya. Kalau mau mengeluarkan sedekah, membantu kawannya itu paling susah sekali, paling sukar sekali. Itu tandanya rezekinya yang tidak berkah. Usahanya itu diambil oleh Allah Ta'ala keberkahannya. Biar rumahnya itu bagus dan lain sebagainya. Itu ya, satu itu. Jangan mengambangkan masalah sholat jamaah. Ya. Terus yang keduanya, yang hidup di dunianya ini, yang kenyataannya wasaniyatu yang za'u minhu nurus solihin. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan menjabut nur dari kesolehannya. Cahaya mukanya itu, auranya, cahaya itu, orang muslim itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada mayanya sama sekali. Kelihatan hitam ya. Perasaannya itu biar putih pun hitam kan. Tidak ada rasa-rasa cahaya, nur. Apa aura-aura positif itu tidak ada sama sekali. Dicabut oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa-apa, orang-orang muslim itu, orang-orang mukmin itu kalau melihat itu rasanya benci. Ya. Rasanya benci. Ya. Jadi dicabut cahaya kemuslimannya itu, kesolehannya itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Terus yang ketiganya wasalisatu yakunu mab'udun fi qulubil mu'minin. Yang ketiganya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan hati-hati orang muslim tersebut, orang-orang yang beriman itu benci kepadanya. Benci melihatnya. Iyalah, coba bayangkan kalau seandainya sekiranya jamaah kita misalnya sajalah sekiranya ada misalnya berbuka bersama, tapi sholat maghrib tidak pernah jamaah. Coba rasanya gimana? Pasti benci ya. Rumahnya dekat. Begitu sholat subuh siang datangnya. Padahal dekat. Apa yang dibuat? Ya. Pasti orang muslim itu, orang kita itu jamaah itu benci. Oh, orang sedang makan bersama, berbuka bersama, tidak tahunya sholat maghribnya itu tidak jamaah, sholat sorangan. Subuh dekat mah dengan suara azan, tidak tahunya sholat subuhnya itu kesiangan. Setiap kali terus itu. Tidak mau jamaah. Ya. Begitu. Jadi Allah Ta'ala itu cabut itu. Jadi orang jamaah kita itu kadang akhirnya benci terhadapnya. Benci kepada dia. Karena memang itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan bagi-bagi jamaah itu tersebut yang sering berjamaah benci kepadanya. Susah. Udah hidupnya miskin, hidupnya kere, tidak mau berjamaah lagi. Salatnya tidak mau diperbaiki di situ. Itu yang yang bencana di dunianya. Terus lagi yang bencana yang bencana ketiganya tersebut ya. Wa ammalati indal maut, adapun 3 bencana lagi yang akan dihadapi oleh dia yang meninggalkan salat jamaah tersebut pada waktu sakaratul maut. Hati-hati pada waktu sakaratul maut. Ya, yang pertama fal ula yakbidu ruhu atasyan.
atasyana walau syaraba ma'an nahar ma'al anhara. Allah Subhanahu wa taala yang pertama pada waktu mati, Allah Subhanahu wa taala akan menjabet rohnya dengan keadaan dahaga yang sangat luar biasa. Kering kerontang tenggorokannya pada waktu nazaknya. Pada waktu nazaknya, ya, kering kerontang. Walaupun dia itu diberi air minum sampai habisnya sampai habisnya lautan atau sampai habisnya sungai tersebut, tetap tidak bisa menghilangkan dahaganya tatkala waktu mati, ya, tatkala waktu mati indal maut tersebut. Wasaniyatu yastaddu alaihi nas'uruhu. Yang keduanya sangat berat untuk sakaratul maut. Keluar rohnya itu sangat berat, masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat berat sekali. Ingat, sangat berat sekali. Kan banyak sekali orang rajin sembahyang tapi sering menggampangkan waktu sholat jamaah gitu. Orang kok sering rajin sholat, rajin sedekah, rajin apa kok, tapi begitu meninggal kok susah benar. Susah. Kadang lebih hari-hari masih kayak gini terus. Jadi sholat jamaahnya itu perlu diseleksi itu. Sholat jamaahnya itu. Jadi rasa berat nyawa terjabut tersebut. Rasa sakit itu. Ya. Terus yang ketiganya, yang pada waktu meninggal pada waktu nazak tersebut, wasalisatu yakhafu alaihi min zawalil imani naudzubillahi taala. Ya, naudzubillahi min taala wa amalati fil qabri. Ya, yang ketiganya akan dikhawatirkan hilangnya keimanannya tersebut. Khawatir kita itu. Orang yang meninggalkan sholat, walaupun dia itu sholat, mengampangkan sholat jamaah, akan khawatir imannya itu akan terlepas. Artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Bukan husnul khotimah, tapi mati dalam keadaan tidak baik. Su'ul khotimah akan dikhawatirkan di situ. Ya. 3 waktu hidup di dunia, ya. Yang ketiga lagi waktu kita sakaratul maut. Terus yang ketiganya lagi, ya, wa ammal lati fil qabri. Adapun yang ketiga lagi di dalam kuburnya. Dalam kuburnya, fal ula, ya, yadiqu alaihi su'alul munkaru wa nakirun. Ya, akan diberatkannya soal pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Susah menjawab pertanyaan mungkar nakir. Udah dihempit kuburnya tersebut, kuburnya terasa sempit. Pertanyaan mungkar nakir seperti geledek yang menyambar, seperti petir, seperti geledek. Masya Allah, ya, itu sangat berat pertanyaannya mungkar nakir tersebut untuknya baginya. Ya, tidak usah dihafalkan itu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka. Tidak perlu dihafalkan. Sholatnya enggak diperbaiki, jamaahnya diperbaiki. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir tersebut. Tidak perlu dihafalkan. Dihafalkan, balangkan tidak mau sholat jamaahnya sama saat tayyib. Ya. Terus wasaniyatu tasdaddu alaihi dhulamatul qabri. Yang keduanya, ya, yang akan mendapatkan kecelakaan di alam kubur tersebut, yang kedua itu sangat berat, ya, kepadanya itu dhulamatul qabri, gelapnya kuburannya tersebut. Kuburnya itu sangat gelap dan sangat susah di alam kubur tersebut. Gelap gulita. Ya, sudah gelap ditimpa gelap lagi. Untuk kita itu masih hidup saja itu mata lampu padam saja itu sudah gelap sekali kok, tidak ada sinar. Apalagi di kuburan. Hidup seorang diri di sana, tidak ada yang menemani. Mana itu anak, mana itu keluarga, mana itu kekasih yang dulunya cinta,
sehidup semati, tidak tahunya hidup sama dia, mati tidak ikutan. Mana itu keluarga? Ya, mana itu anak-anak yang diidam-idamkan, yang dibangga-banggakan, tidak tahunya tidak bisa menyelamatkan. Mana harta benda itu yang dikumpul-kumpulkan sampai menumpuk-numpuk dan lain sebagainya, ternyata tidak bisa menebus siksaan kubur. Mana itu? Semuanya mana itu? Yang dulunya dibangga-banggakan, tidak ada sama-sama kan. Jabatan, kedudukan dan lain sebagainya sirna di alam kubur semuanya, tidak ada manfaatnya. Terus yang ketiganya wasalisatu yadiku qabra'u ata tandau atla'uhu. Yang ketiganya yaitu kuburnya tersebut akan menyempit, akan menghempit dia sehingga tulang-tulang rusuknya, tulang-tulangnya tersebut itu akan hancur. Kuburnya itu akan menyempit untuknya, akan menghempit dia itu. Tulang-tulangnya terasa kerenyek, habis semuanya. Akan dihempit oleh kuburnya tersebut. Itu yang tiga dari tadi alam kubur tersebut. Nah, terus yang dari akhiratnya itu, ya. Wa amal latifi yaumal qiyamati. Adapun tiga bencana baginya pada hari kiamat. Fal awalu yastadu alaihi hisabuhu. Yang pertama yaitu akan berat pada waktu hisabnya. Timbangannya itu sangatlah berat. Lama ditimbang. Lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara meninggalkan sholat jamaah. Jangan digampangkan sholat jamaah itu, ya. Terus yang keduanya wasaniyatu yaghdabu alaihi rabbuhu. Yang keduanya ya Allah Subhanahu wa taala akan merasa benci sekali pada hari kiamat orang tersebut. Pada hari kiamat tersebut yang diharapkan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pandangan rahmat Allah taala itulah yang bisa menyusukan di sanubari kita, yang bisa menghapus segala sesuatunya, ya enggak, segala sesuatunya, keburukan-keburukan yang ada di akhirat tersebut. Itu yang bisa menghapus itu rahmat Allah taala, bisa masuk surga karena rahmat Allah taala. Kok pada waktu itu Allah taala benci, tidak mau melihatnya dengan rahmatnya, malah melihat dengan kebenciannya. Masya Allah. Yang diharapkan rahmat ternyata yang dilihat itu benci, kebencian Allah taala kepadanya. Kenapa kamu itu tidak mau sujud denganku? Setan sekali seumur hidup tidak sujud dengan Adam, kamu tidak sujud kepadaku. Setan itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya Ajazil itu ibadahnya luar biasa. Tapi begitu dia itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujudnya untuk menghormati tersebut tidak mau dia, karena merasa dirinya itu lebih mulia dibandingkan Nabi Adam tersebut. Hanya itu toh seandainya setan tersebut, iblis tersebut, Adam tidak diciptakan, kemungkinan setan itu, iblis itu akan tetap setia selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sujud. Seumur hidup hanya kepada Nabi Adam saja tidak mau sujud. Kita suruh sujud 5 kali sehari tidak mau, maka tidak heran setan itu pergi kepadanya. Takut dia kalau diseksa, imbasnya nanti ke setan pula. Setan pintar juga dia. Tidak mau dia itu. Wah, ini sangat durhaka sekali ini. Lebih dari aku ini. Manusia itu apabila sudah diberi jabatan yang sangat luar biasa, dia ngaku dirinya Tuhan. Setan Fir'aun, setan tidak pernah ngaku dirinya Tuhan. Tapi Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Masya Allah. Manusia itu luar biasa. Sangat durhakanya. Setan sekali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menghormati Nabi Adam. Kita nih suruh sujud tidak mau sujud. Terus yang ketiganya yang di akhirat tersebut wasalisatu yu'aqibahu lau bin nari naudzubillahi taala. Yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia langsung masuk ke dalam neraka bulat-bulat. Tidak perlu di nganu lagi itu, tanya langsung masuk saja neraka itu. Ya. Langsung itu benciku dengan dia itu, masuk saja ke dalam neraka tersebut. Jadi tidak perlu panjang lebar, langsung masuk saja neraka. Emang sudah disediakan itu jurangnya, yang namanya lubab itu lebih panas daripada neraka jahanam.
Mudah-mudahan kita semuanya tersebut bisa menjaga sholat jamaah kita. Ya, sholat jamaah kita itu dijaga benar-benar. Dari fajar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dijaga benar-benar itu. Supaya kita itu makmur berkah hidupnya. Ya, supaya berkah hidupnya, kehidupannya tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menghindari kita dari berbagai macam bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dalam kehidupan kita, panjang umur, berkah untuk ibadah. Allahumma amin. Sehat wal afiyah ya Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalitina al-masyana al-ikhwanina alimalina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubil jamaah ya Allah wa la taj'al fi qulubil jamaah ya Allah illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana fi umri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata tamamal afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman ya rahim ya Allah. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar